katanya sih udah mulai ada data lagi, cuma nanti kita cek bareng-bareng di Forex Factory itu gimana. Selain ada BC-nya dari CPR, ya ini ada FVG juga di time frame 5 menit sama di 1 jam gitu teman-teman. Tiga level ini memang cukup krusial ya kalau kita perhatikan. Satu, itu ini ada potensi dia menunjukkan penurunan lagi ya. Dan kalau mau nge-buy pun bisa di sini 3950-an ya. Halo semua, kembali lagi bersama gue Johan di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini, gue akan bahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold ini sendiri. Ya, seperti yang orang lihat ya, kemarin itu penurunannya gila banget. Itu kurang lebih 5% ya untuk penurunannya. Dari mana? Dari ATH lu guys, bayang dari ATH turun ya sampai ke sini itu di 4082 ya, kurang lebih di situlah penurunannya. Ya ini kalau lo orang yang dapat sell dari ATH banget nih ya, kongres banget untuk lo orang, itu mantep banget. Dan kalau kita lihat di CPR itu sampai S3 itu nyampe gitu teman-teman. Pada S3 itu range-nya lumayan jauh, tapi itu masih nyampe ya di S3 itu teman-teman. Itu luar biasa sekali. Nah ini seller memang udah mulai menunjukkan taringnya kembali ya di gold ini teman-teman. Dan perlu kita perhatikan juga ya, minggu depan itu ada red card ya, sebesar 25 basis point itu dari The Fed. Ya itu juga udah pernah gue share di channel Telegram, jadi lo tinggal cek aja teman-teman. Ya ini red card ini memungkinkan untuk bahan bakar lagi nih untuk gold, untuk bisa bullish lagi teman-teman ya. Nanti berarti after minggu depan dia red card, bulan Desember itu ada red card lagi teman-teman. Katanya sih begitu, tapi ya itu kan masih belum dipastikan oleh The Fed, juga masih lihat-lihat dulu gitu ya teman-teman ya. Dan untuk data mengenai shutdown segala macam, katanya sih minggu ini terakhir dia shutdown ya. Cuma tadi saya baca di X ya, terus saya ada tanya ChatGPT juga ya, memang Jumat katanya sih udah mulai ada data lagi. Cuma nanti kita cek bareng-bareng di Forex Factory itu gimana gitu teman-teman. Nah ini ada beberapa level juga yang mau gue info ke lu orang yang mungkin bisa jadi potensi kita untuk nge-buy gitu, karena banyak analis yang ya analis luar lah gitu ya bahasanya, yang predik ya kalau gold tahun depan akan 2600 di 2026 ya, itu akan naik ke angka 5000 6000 gitu teman-teman ya. Nah itu mungkin titik poin balik ini di saat koreksi ini bisa jadi titik balik kita untuk nabung buy lagi ya, agar bisa ngekor lagi nih kalau misalkan in case gold naik lagi gitu teman-teman. Oke, nah sekarang kita mau cek dulu ya mengenai mungkin kita enaknya cek news dulu gitu ya. Nah memang sini US data masih shutdown tulisannya untuk di Forex Factory teman-teman. Nah kenapa bang? Ada yang tanya, bang kok bisa pakai Forex Factory sekarang, padahal dulu pakainya itu investing. Oke, sebenarnya baik itu investing atau Forex Factory itu sama aja, sama-sama akurat teman-teman ya. Nah cuma memang untuk beberapa minggu ini karena memang shutdown ya, jadi kan data impact-nya tuh agak rancu ya. Kalau di investing kadang ada, nanti nggak ada gitu ya teman-teman ya. Nah lama diinfokan terlebih dahulu, jadi kita mesti ngecek tuh di mepet-mepet lah gitu bahasanya. Makanya saya pakai Forex Factory untuk lihat gitu, supaya lebih presisi aja gitu sebenarnya teman-teman gitu. Nah ini di hari Kamis belum ada. Nah kalau untuk yang hari Jumat, di sini sih ada dari USD ya, CPI data inflasi udah keluar di hari Jumat nanti, jam setengah 8 malam waktu Indonesia Barat teman-teman. Artinya memang sini kita bisa lihat nih tingkat inflasi di US tuh bagaimana. Nah cuma karena ini data delay ya, kemungkinan besar market itu akan bereaksi sangat volatile ya, sehingga bisa menyebabkan harga yang naik turun itu cukup cepat gitu. Tadi naiknya satu arah cepat atau turunnya satu arah cepat, who know gitu ya teman-teman ya itu. Nah kemudian ya memang ini agak tricky sih selama dia shutdown terus ada isu red card ya, itu memang benar-benar good good for bullish ya teman-teman ya gitu. Nah ya lalu lanjut lagi ya, tapi nanti kita coba cek deh di hari depan nanti ya, ini kan terhitung 2 hari lagi ya. Nah kita coba cek nanti apakah dia masih ada datanya ya, atau ditarik lagi nih sama Forex Factory-nya gitu teman-teman. Oke lanjut, perang dagang juga masih memanas ya antara US dengan China ya. Di sini kalian bisa lihat nih ya, ini masih aduh gue sebenarnya bingung sih ini ya. Jadi Trump ini masih kekeh ya, mau China ini
untuk setuju dengan dia gitu teman-teman. Tapi memang China menurut gua sih dia nggak akan setuju ya, karena tarif import yang 100% itu yang mengenai tarif ya, itu sebenarnya merugikan gitu. Jadi gue perhatiin memang China sendiri pun nggak begitu banyak merespon lagi mengenai US ini gitu teman-teman. Bahkan US yang terkesan kayak koar-koar sendiri gitu ya teman-teman ya. Ini juga masih jadi permasalahan utama di dalam market ya mengenai tarif ini teman-teman. Nah lalu untuk open interest ya, jadi untuk open interest ini gue pakai yang strike 50 ya, biasa kan defaultnya 15 ya. Nah ini gue pakai yang strike 50 supaya bisa ditarik lebih panjang gitu teman-teman ya. Nah kalau untuk strike 50 hari ini kan open di 4125 ya, 4125 di open. Nah ini 4125 itu berarti kan di bawah nih ya, di bawah banget 4125. Mana ya, belum ada. Nah ini ya 4125 tuh di sini gitu di 4125. Nah berarti di bawah 4125 sekarang kan udah 4 berapa sekarang, sorry, sekarang itu ada di 4, terendahnya itu 418 ya teman-teman ya, 418. Nah ini berarti 4125 kemudian 418, berarti udah di kisaran sinilah ya ini. Nah ini ada 4025 sebenarnya. Nah ini sebenarnya support nih ya. Nah ini 3 levelnya support 4030, 425, 420 ya. 3 level ini adalah area support dari gold itu sendiri. Di bawah 420 itu dia baru lanjut lagi masuk ke 4000 ya, dia nge-squeeze lagi ke 4000. 4000 ke bawah itu ada 3975, 3980 teman-teman ya. Ini memang cukup bagus ya. 8075 itu ada level yang nanti kita lihat technical itu ada di weekly kalau nggak salah deh ya. Kita pernah bahas weekly di minggu kemarin, sorry, di video minggu ini ya. Ini ada level 3975 juga gitu. Ini yang terdekatnya dia ada, ini memang cukup tebel, yang antri itu 204 gitu. Jadi extremely low ya kalau dari open interest saat ini masih di 3975 untuk hari ini. Oke, ini gue screenshot deh ya, nanti gua share ya ke lo orang untuk low-nya di hari ini. Nah lalu lanjut lagi ya untuk CPR ya, hari ini CPR ini indikator mana ya tadi nih. Nah untuk CPR ya hari ini dia kena pas banget di body BC-nya atau bottom-nya teman-teman ya. Nah ini kena bottom, kemudian dia turun ya. Jadi untuk lo orang tadi yang ada sell di area CPR terutama di BC-nya, congrats sekali lagi karena ini udah 1000 pips lebih teman-teman ya, ini luar biasa banget gitu ya. Ini benar-benar dia patuh sih. Dan selain CPR juga seperti di sini ada FVG sih, FVG 1 jam ada, terus FVG di area 15 menit juga ada ya, cuman 15 ini udah nggak fresh sih ya. Paling kalau mau tadi saya cek itu ada di 5 menitan juga. Nah 5 menitan ini ada FVG gitu. Jadi selain ada BC-nya dari CPR ya, ini ada FVG juga di time frame 5 menit sama di 1 jam gitu teman-teman. Jadi memang ini cukup ngefek ya gitu ya. Nah ini kalau kalian pakai FVG mungkin dapat, karena di learning center pun itu ada yang dapat dari area FVG-nya gitu teman-teman, di 1 jam itu sendiri itu ya. Nah ini FVG ini. Nah saat ini dia ketahan di area S1. Nah ini S1-nya ini kurang lebih di 4013 ya. Kemudian S2-nya itu nanti ada di 3898, ini dekat-dekat 4000-an ya teman-teman ya, 3898. Lalu untuk S3 di 3717. Wow, dia akan ada balik lagi nih ke 3717 ya teman-teman ya. Luar biasa. Nah, ini untuk area dari CPR gitu teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ya. Habis dari CPR ya, kita mau lanjut untuk lihat dari area mapping. Nah daily ini memang masih kuat turun gitu teman-teman. Nah cuma lo orang harus perhatiin nanti di sini ya, ini gue udah bikin dari area sini. Nah kemudian kita cek dulu weekly. Nah weekly tadi ada 3974. Nah ini benar teman-teman nih 38.2 ya. Ini ditarik mana, dari mana bang? Tarik dari sini sampai ke sini, dari rise rejection dia ke height rejectionnya dia teman-teman gitu. Nah, kita ketemu di 38.2 itu ada 3975, ini bertepatan juga dengan open interest data yang ada di sini gitu teman-teman ya. 3975. Nah, ini guys, nice banget. Jadi pas banget gitu ya teman-teman ya. Gitu kalau kita perhatikan gitu. Nah, ini memang jadi level yang cukup bagus yang gue perhatikan juga, karena ini dikit lagi nih ya nyampe gitu. Mendingan tunggu di situ aja gitu ya.
3975 di sini, kemudian di bawahnya lagi ada 3847 di area Fibo 50. Nah, ini juga patut ditunggu juga untuk lo orang yang mau swing apa ya, jangka menengah ya gitu teman bahasanya, atau semi swing gitu ya gitu bahasanya gitulah gitu. Nah, ini bisa tunggu di sini di 3974 atau 3847 sampai 3721 teman-teman. Ini dua level, tiga level ini memang cukup krusial ya kalau kita perhatikan. 1 2 3 ya, ini cukup krusial gitu. Dan itu juga sebenarnya kalau dia masih mau koreksi ya sampai setengah ke 3847 ini sebenarnya masih normal sih, masih koreksi, tergolong koreksi sehat lah kalau kata gua, karena kenaikannya juga udah luar biasa sekali gitu. Jadi in case dia mau koreksi sampai 3720 itu juga masih wajar dan cukup fair, bisa kita terima lah gitu di dalam market gitu, karena ini memang market itu kan pasti ada yang namanya koreksi ya untuk take profit dulu. Nah, ini masih wajar kalau dia mau koreksi ke 3721-an gitu teman-teman. Misalkan mau ke 3576.4, oh welcome banget gua gitu, justru gua senang banget kalau dia mau koreksi ke sini gitu. Kenapa? Karena posisinya kalau dia masuk ke sini, ini harga yang cukup rendah ya untuk kita di tahun 2025 dari kenaikan di 4400 ini gitu teman-teman. Oke, lanjut lagi. Sekarang kita mau cek untuk intraday. Nah, intraday sebenarnya nggak banyak ya. Paling kalau lu orang mau ngebuy atau yang agak agresif trade ya untuk ngebuy. Nah, lu orang bisa perhatikan itu ada 3 level ya untuk hari ini. Gue sih nggak saranin buy di 4000 karena di sini 4000 ada wick ya, dan potensi untuk di sweep sama dia. Ditambah lagi ini dia habis akumulasi di sini ya, dia udah akumulasi dan ini udah breakout dari area akumulasi ini. Nah, ini kan udah breakout dia gitu. Ini ada potensi dia menunjukkan penurunan lagi ya, dan kalau mau ngebuy pun bisa di sini 3950-an ya teman-teman ya, karena ini ada support dari struktur harga gitu. Kenapa bisa gue bilang support dari struktur harga? Nah, kalian lihat ini naik, oke, turun, koreksi, naik lagi gitu teman-teman. Nah, ini jadi supportnya dia, ini swing low-nya di sini gitu teman-teman. Jadi kita ada potensi untuk masuk di area supportnya dia gitu, support struktur harga. Kalau misalkan misalkan harga supportnya untuk hari ini masih ditebol sama dia, nah ini kan dia udah turun 2,4% ya gitu teman-teman. Nah, berarti kan kurang lebih kalau dia lanjut turun lagi itu dia bisa turun lagi sampai 1,8 ya, 3-4% lagi lah turunnya teman-teman ya. Nah, ini dia masih bisa lanjut. Kalau misalkan masih lanjut ya ini di sini gitu, di 3916, 3992, 3892 gitu. Kenapa? Karena di sini ada FVG 4 jam ya, ini masih fresh yang bisa kita ambil gitu teman-teman. Nah, jadi maksudnya kita buka pun open posisi pun dengan apa ya, alasan yang cukup kuat lah gitu, dengan SOP yang ada ya, gue pakai FVG ya atau pakai liquidity. Nah, kalau ini gue limit di liquidity, ini biasanya kita limit di liquidity karena ini ada liquidity teman-teman, jadi kita bisa ambil di area sini gitu. Kalau misalkan lo orang mau agresif, nggak bang, gue percaya gue agresif trade segala macam ya. Nah, lo orang bisa tunggu di liquidity ini. Nah, liquidity di 4005 atau di 4000 aja saran gue, karena dia ada potensi nih nge-sweep ya ke bawah dulu baru dia naik gitu. Karena kan konsep liquidity begitu ya, futures itu kita mesti kuat di liquidity teman-teman gitu, karena dia mainnya dari satu liquidity ke liquidity lainnya. Contoh kayak ini, nggak usah jauh-jauh, tadi baru kejadian nih ya, dia nge-sweep liquidity sebelumnya baru dia turun gitu teman-teman. Oke, kemudian ada lagi nih ya, ada lagi di time frame 1 jam biar kelihatan jelas. Nah, kayak ini. Nah, ini liquidity ya, ini di sweep dia naik lagi gitu kan. Nah, kemudian ini nih yang bagian sini ada ya. Nah, ini dia nge-sweep dulu naik lagi. Terus yang bagian sini nih, nah ini nih ya, ya dia nge-sweep baru naik lagi gitu teman-teman. Nah, yang bagian sini, sorry, yang ini ya, ini belum nge-sweep nih, artinya masih ada liquidity yang ada potensi diambil sama market malam hari ini gitu teman-teman. Oke, jadi itu makanya kalau lo orang memang mau ngambil ya agresif banget high risk ya, itu memang di 4000-an bisa, karena tadi di call OI juga ada di 4000 ya teman-teman ya, cuma memang nggak begitu direkomendasikan itu, karena yang tadi yang gue bilang 4 jam dia udah breakout dari area akumulasi dan potensi dia ngejar di 3950 gitu teman-teman. Oke ya, jadi mungkin itu dulu ya supaya video nggak terlalu panjang, ini udah 14 menitan. Jadi thank you untuk yang sudah nonton.
Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya gue semakin bersemangat untuk buat analisa dan konten-konten yang bermanfaat lainnya, teman-teman. Oke, thank you and see you on the next video update.